tapi kita tetap menyala abangku. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami ada pagi hari ini membuktikan kesetiaan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh bersuka cita memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang berbicara, biarkan setiap telinga mendengar, setiap hati terbuka, dan setiap orang boleh merespon firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, disiapkan saja PowerPoint saya dalam rangka tema bulanan kita tentang pelayanan. Kita sudah belajar 3 minggu ke belakang tentang apa itu pelayanan gitu Bapak Ibu ya. Apa itu pelayanan? Definisinya seperti apa gitu kan? Bagaimana kita melayani, sikap hatinya seperti apa? Dan hari ini saya mau share tentang subjeknya, tentang kitanya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang melayani. Dan saya mau share hari ini tentang multi status, bahwa kita sebagai orang percaya itu punya banyak status sebenarnya gitu ya. Kok banyak? Nanti kita akan belajar sama-sama. Orang percaya itu punya multi status, dan setiap status itu membentuk cara kita berelasi dan melayani Tuhan. Nanti kita akan pahami sama-sama ya. Orang percaya punya multi status, dan setiap status itu membentuk cara kita berelasi dan melayani Tuhan. Oke, next. Selanjutnya ini. Saya akan mulai dengan pernyataan-pernyataan ini. Kita adalah hamba Tuhan, gitu kan? Kita adalah sahabat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Pernah dengar ini? Pernyataan ini pernah dengar ya? Sering dengar ya? Sebagai orang percaya ada yang bilang kita nih anak Tuhan. Kita nih hamba Tuhan. Kita nih sahabat Tuhan, banyak gitu. Walaupun kalau kita bicara tentang identitas kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu banyak gambarannya. Antara gembala dan domba misalnya gitu kan, banyak. Antara murid dan guru. Apalagi ada kekasih, nah, Tuhan sebagai kekasih hati, banyak. Tapi pagi ini saya mau highlight 3 ini saja. 3 ini saja. Dan pertanyaannya mana yang benar gitu? Mana yang benar? Status kita nih mana yang benar gitu kan? Status kita ini siapa? Status ganda. Waduh, baru status kok udah banyak. Ini. Ayo next, mana yang benar? Next lagi. Semakin dalam hubungan kita lewat doa, hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin berubah juga cara kita melayani. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal siapa Tuhan itu, semakin kita tahu status kita, maka itu juga yang akan direct kita bagaimana kita melayani Tuhan. Itu yang akan mengarahkan kita melayani Tuhan. Cara saya berkomunikasi dengan Pipin dan saya berkomunikasi dengan Krishna misalnya berbeda. Dua-duanya adik saya. Tapi Pipin ini saya udah kenal dari kecil gitu. Dia udah pelayanan dari kecil. Saya ngomong tes, dia bisa paham. Mungkin saya beda kalau ngomong sama Krishna harus pelan-pelan. Ya, Krishna, ayo datang ibadah. Ya, gitu kan. Datang KFC, ya pelan-pelan. Kalau sama Pipin saya udah deket nih. Dari kecil saya kenal dia. Waduh. Kalau main drum dulu, tempo Pipin, tempo. Wah, itu kan. Udah tahu dia. Saya tahu masa kecilnya dia. Tumbuhnya dia saya tahu, jadi saya ngomong sama dia juga lebih enak. Saya ngomong sama Pak Andri Ade dengan saya ngomong sama Pak Gobi misalnya beda. Karena saya lebih kenal Pak Andre, udah lama tuh. Saya mau ngomong apa aja bebas. Apalagi yang Liverpool lagi kalah itu, jadi saya bisa bebas. Waduh, senang sekali. Ya tipis ya, 3-2 ya, MU 4-2, lumayan lah. Waduh, enak. Udah deket karena kami udah kan konco gitu ya, gitu. Jadi beda. Ini dia. Semakin dekat kita dengan seseorang, maka harusnya hubungan kita, cara kita berkomunikasi, cara kita melayani itu juga beda gitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya. Ya, oke. Haleluya. Oke, mantap. Next, kita akan lihat satu persatu poin ini ya. Kita akan lihat satu persatu poin ini.
Melayani sebagai hamba. Aduh, haleluya, kepotong juga nih akhirnya. Hamba ya, semoga yang lain-lain nggak pengaruh ya. Semoga yang lain-lain tidak terpengaruh settingannya, semoga tidak terpengaruh. Oke, poin pertama, melayani sebagai hamba. Hamba dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dipakai kata doulos. Doulos ini kata yang saya suka sekali. Walaupun kenyataannya itu membentuk saya dan wah, berat sekali untuk bisa mengaplikasikan konsep kehambaan ini, wah berat sekali. Ini nih, doulos, hamba. Dan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah next. Hamba tidak melayani karena rasa nyaman, tapi karena rasa tunduk. Ini yang dituntut dari seorang hamba. Hamba tidak punya hak untuk nyaman. Namanya hamba ya bekerja, namanya hamba ya tunduk, taat. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, seorang hamba, seorang budak itu tidak punya hak bahkan terhadap nyawanya sendiri. Bahkan terhadap apapun yang dia punya, hamba tidak punya hak. Hamba tidak punya hak. Dia nggak bisa tawar ini dan itu. Bagian dia adalah melakukan perintah, tugas dari tuannya. Makanya ada lagu kan, next, kita nyanyi sama-sama, D. Next. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Terus lanjut. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin semua, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini lagu ini konteksnya kehambaan. Ini lagu ini konteksnya bagaimana kita jadi hamba. Mungkin kalau nyanyi gampang ya, mengiring Yesus, mengikut Yesus. Ini ada kata ini yang susah nih. Ku lepas semua hakku. Coba kita analisa dan kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita jadi seorang hamba yang siap enggak melepaskan hak kita ketika kita melayani Tuhan. Siap enggak kita melepaskan kenyamanan kita bahwa ketika kita melayani kita bisa bergesekan dengan pelayan lainnya. Ketika kita melayani kita bisa mungkin bisa sakit hati, tersinggung dengan pengarahan dari otoritas. Siap enggak ini? Kalau bicara soal hak, apalagi hak asasi manusia, gitu kan? Iya. Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk baik-baik saja. Kita punya hak untuk nyaman. Tapi ketika masuk ke dalam konteks hamba, maka siap enggak ini? Ayo next lagi deh. Nih hamba doulos nih. Salah satu poinnya adalah melepaskan hak. Hamba tidak bisa menawar perintah. Hamba tidak bisa menuntut imbalan. Naikin dong gajiku, nggak bisa. Budak di PL nggak dapat gaji malahan. Hamba dalam Alkitab itu nggak dapat. Tuannya bilang ini ya lakukan ini. Fokus pada ketaatan, bukan kenyamanan. Namanya hamba ya bekerja untuk tuannya. Ayo kita evaluasi sama-sama. Siapa yang masih baperan? Ayo pelayan-pelayan. Siapa yang masih baperan? Ini koreksi juga buat saya. Kita berlaku sama gitu ya. Setiap manusia punya kelemahan dan saya juga terus belajar. Siapa yang masih baperan ketika melayani? Aduh, itu kok ngeselin banget sih. Aduh, itu kok gitu banget sih. Siapa yang pelayanan masih minta penghargaan? Siapa yang pelayanan masih pengen dipuji orang? Tujuannya untuk dilihat orang. Ayo, siapa? Hamba ini nggak punya hak. Hamba ini melayani Tuhan. Jangan bilang aku nih pelayan kalau pelayanan kita justru melayani manusia. Ya, kita pelayanan itu melayani manusia, tapi hati kita melayani Tuhan. Koreksi hati kita. Yuk next yuk. Ada satu ayat lagi nih. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini salah satu tuntutan bagaimana seorang pelayan harus melayani Tuhan. Janganlah, ini kan perintah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayo para pelayan, para hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan ya. Jangan bilang bahwa yang hamba Tuhan itu hanya yang berdiri di mimbar ini. 3 minggu kita udah belajar bahwa kita semua sebagai orang percaya itu hamba Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang Alkitab bilang ini. Ayo taat, ayo mengasihi, sabar. Tadi kan masa penantian, sabar. Manusia ini kadang-kadang gak sabar, pengennya instan. Waduh, prosesnya kok lama banget ya. Nikmati proses. Semuanya punya proses yang berbeda-beda. Jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Saya selalu punya prinsip bahwa salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika si A dan si B saling membandingkan. Perbandingan ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kita udah mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu masalah. Kok hidupku gak kayak dia ya? Kok aku gak kayak dia ya? Pahami bersama bahwa Tuhan desain kita, Tuhan bentuk hidup kita itu unik dan punya kekuatannya sendiri-sendiri. Kita bisa lebih kuat dari orang lain. Yang kita lihat orang lain tuh kayaknya kuat, orang lain tuh kayaknya punya ini dan itu. Aku nggak punya ya. Pahami betul bahwa kita punya kekuatan yang orang ini nggak punya di kita. Kita harus pahami bersama itu. Jelas bagi seorang hamba ada perintah untuk dilakukan dan kewajiban hamba adalah melakukan perintah. Melayani Tuhan, jangan kendor, menyala abangku, menyala adik-adikku, anak-anak muda katakan amin. Ya, amin, melayani Tuhan, jadi seorang penyembah. Dalam konteks hamba, Tuhan sebagai kurios, PB lagi perjanjian baru, kurios, dipakai kata kurios, memperlakukan hamba dengan ketegasan dan aturan. Ketika bicara tentang bagaimana kita melayani sebagai hamba, maka itu bicara tentang ada sistem aturan yang berlaku. Tegas di sini bukan bicara soal otoriter ya. Seorang pemimpin bilang, lakukan ini. Otoriter. Lakukan ini tanpa mengerti apa ya, ada alasan di baliknya. Kayak kemarin. Kemarin saya bilang, dibikin begini. Bisa apa enggak, memungkinkan atau tidak? Ada penjelasannya, begini. Oke. Tidak bisa dipaksakan. Enggak masalah. Tapi artinya kita harus pahami bersama bahwa ketika kita melayani sebagai hamba, maka ada aturan, ada sistem yang berlaku, ada disiplin waktu, disiplin tanggung jawab, disiplin berlatih untuk para pemusik, untuk para pelayan yang melayani di mimbar. Ada tanggung jawab. Seorang hamba yang melayani harus taat, harus masuk ke dalam sistem aturan. Kita lihat aja deh ilustrasinya, misalnya seorang karyawan yang mau lamar ke perusahaan. Mana Cua? Aman ya kerjaan barunya ya? Nah mantap. Ketika melamar ke perusahaan baru, kita serahkan CV kita, ya kan? Wawancara, mengikuti prosedur-prosedur. Kita ngikutin prosedur itu aja, itu kita ngikutin sistemnya mereka gitu, sistemnya perusahaan. Dan ketika karyawan ini masuk ke dalam sebuah perusahaan, maka dia harus tunduk kepada SOP, kepada tuntutan perusahaan, aturan-aturan perusahaan. Sekuler aja memberlakukan seperti itu. Ada sistem yang berlaku. Target perusahaan, penjualan mencapai 1000 item seminggu misalnya. Targetnya ini ya sebagai sales, sebagai karyawan, ya bagaimana kita merealisasikan target itu. Bagian karyawan melakukan itu, mengeksekusi itu. Ada sistem aturan dan menuntut ketaatan. Dan ketika saya mempelajari bagian ini, bagaimana seseorang itu melakukan aturan-aturan, melakukan sistem-sistem, maka saya kepikiran begini, ahli Taurat dan hukum dan orang Farisi itu masuk dalam kelompok hamba Tuhan yang taat loh. Ahli Taurat dan orang Farisi, bagaimana mereka melakukan hukum Taurat mereka, bagaimana mereka menjalankan hukum agamawi mereka, itu luar biasa. Itu luar biasa. Hafal hukum Taurat, mahir hukum Taurat. Bahkan sampai offside gitu ya, sampai kelewatan gitu ya.
Kalau Bapak Ibu belum melihat khotbah saya bulan Agustus tentang tradisi dan hukum Taurat. Bagaimana pada akhirnya hukum Taurat itu kelewatan. Mereka tidak mengerti prinsip di balik hukum Taurat itu, tapi menekankan hukum, sistem dan mengalahkan manusianya. Tapi kalau kita kembali lagi ke dalam konteks aturan, maka orang Farisi ini luar biasa melakukan aturan-aturan agamawi mereka. Sampai Yesus berkata begini, ada ayat nih. Yuk next. Matius 5 ayat 20, semoga terlihat sampai belakang ya. Matius 5 sampai 20. Maka aku berkata kepadamu, ini kata Yesus. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini artinya Yesus bilang penilaian terhadap hukum kehidupan orang Farisi itu luar biasa. Waduh, tinggi banget standarnya. Ini saya perbandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk next yuk. Jadi ingatlah, kalian tidak mungkin menjadi umat Allah kalau tidak melebihi guru-guru agama dan orang-orang Farisi dalam hal melakukan kehendak Allah. Wah, ini penilaian yang sangat tinggi terhadap bagaimana orang Farisi ini hidup dalam agama mereka. Ayo koreksi kita, hati kita, koreksi setiap hidup kita. Masih mau taat atau tidak? Masih mau dengar-dengaran atau tidak? Seorang hamba dituntut untuk taat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita taat? Anak-anak sekolah minggu, taat kepada orang tua. Tuhan punya wakil di bumi ini. Tuhan punya wakil di bumi ini. Siapa wakil Tuhan? Banyak. Di perusahaan ya wakil Tuhan adalah atasan Bapak Ibu. Di gereja Bapak Ibu gembala. Di KFC para leader sekalian. Kita membantu leader-leader untuk mengembangkan KFC. Diskusi boleh. Saya suka statementnya Bapak Gembala, ketika ada sesuatu yang dicetuskan dan ada perguncingan terhadap sesuatu ini, jangan mempertanyakan, apalagi di belakang. Ini kok gini sih, kok gitu sih keputusannya, jangan mempertanyakan. Tapi lebih baik menanyakan, langsung tanya aja, langsung klarifikasi. Maksudnya gimana sih? Ada baiknya seperti ini. Di sekolah, wakil Tuhan adalah guru-guru. Anak-anak, kalau ditegur guru di sekolah, jangan sedikit-sedikit lapor orang tua, lapor polisi. Orang tuanya dengan bangga lagi, saya nggak terima anak saya gini. Dengan bangga orang tuanya divideokan dan akhirnya malu sendiri. Jangan sedikit-sedikit lapor orang tua. Itu baik untuk pendidikan kalian, gitu ya. Ada batasnya kok, ada batasnya. Semuanya ada batasan. Jangan sedikit-sedikit ngomel ke orang tua. Dan orang tua juga harus dewasa, diharapkan harus dewasa bahwa itu juga pendidikan untuk anak-anak. Aplikasinya untuk jemaat. Dalam doa belajar mendengar dan taat. Bukan sekedar meminta, karena hamba nggak punya hak, kembali lagi. Dalam pelayanan, selesaikan apa yang Tuhan percayakan, walaupun tidak selalu menyenangkan. Nggak menyenangkan, waduh, wah gregetan gimana gitu. Nggak selalu menyenangkan, lakukan aja tanggung jawab kita hamba Tuhan. Disiplin rohani adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan, bukan sekedar kewajiban. Next, ada satu statement yang bagus nih. Yuk next aja deh. Nah ini dia. Motivasinya adalah melayani bukan untuk dihargai, tapi untuk menunjukkan ketaatan. Sementara fokusnya adalah melayani bukan untuk diakui orang, tetapi untuk dinilai setia oleh Tuhan. Bukan untuk diakui orang. Wah dia jago ya, dia WL-nya mantap, dia main musiknya oke, dia menarinya bagus. Bukan untuk cari pengakuan orang, tapi untuk dinilai setia oleh Tuhan. Ada satu lagu lagi kan, bisa next. D.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sekali lagi, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir, ku tetap setia. Ini jadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau tetap setia sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tuhan menilai kita setia ketika kita menyelesaikan akhir hidup kita. Nanti sore Ibu Ita akan share tentang finishing well. Ini bagus nih temanya nih. Ketika saya baca-baca materinya dia bagus nih. Bahwa penilaian Tuhan terhadap kehidupan kita itu ada di akhir. Setia atau tidak. Bukan cuma di tengah-tengah kehidupan aja. Umur 20, umur 30 menyala. Waduh, luar biasa pelayanannya. Tapi di akhir ngedrop, di akhir menyembah berhala. Contohnya Salomo, contohnya Saul. Pemilihan Saul itu luar biasa, diurapi Tuhan. Tapi dia tidak menyelesaikan misinya sampai akhir, gak setia sampai akhir. Bapak Ibu dengar nanti sore ya, ibadah nanti sore, datang lagi. Finishing well, mantap nih. Ada bukunya di rumah kalau mau pinjam juga boleh. Yuk next yuk. Melayani sebagai sahabat. Poin yang kedua adalah kita melayani sebagai sahabat. Kita melayani dengan kedekatan dan kesetiaan. Dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan Yesus berkata, "Aku menyebut kamu sahabat." Kita baca sama-sama aja deh. Saya nggak cantumkan di sini tapi kita baca sama-sama. Yuk. Buka Alkitab kita bersama dalam Yohanes 15 ayat 15. Ya, Yohanes 15 ayat 15. John 15. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Saya bacakan ya. Aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini luar biasa nih. B-nya ya itu ya. Dari situ aja. Aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang sahabat itu dia bisa ngobrol, bisa bercengkrama, bisa bercakap-cakap, bisa cerita, tukar isi hati, bahkan cerita sesuatu yang penting gitu loh ke sahabatnya. Yesus bilang, aku bilang kamu sahabat, aku sebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Aku sudah kasih tahu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang Yesus dengar dari Bapa, Yesus sampaikan kepada kita melalui hubungan dia sebagai sahabat. Menariknya Tuhan tidak hanya mau kita menjadi hambanya saja, tapi menjadi teman sekerjanya, teman melayani. Ini menarik. Bagi konsep dunia, antara tuan dan hamba itu jauh terpisah. Tapi dalam konteks kekristenan, Tuhan sebagai kurios, Tuhan sebagai tuan, bukan saja memposisikan diri tuan dan hamba, tapi dia mau lebih daripada itu, membangun hubungan yang lebih dalam sebagai sahabat, bersahabat nih. Si Tuhan yang besar itu dengan kita manusia yang di bawah ini, bersahabat. Tuan yang punya pekerjaan itu bersahabat dengan karyawannya. Wow, ini luar biasa ya. Dan kata sahabat di sini dalam bahasa Yunani dikatakan pilos. Pilos yang berarti orang yang dikasihi, orang yang dekat hatinya. Dari kata pilos ini berkembang jadi pilea, ada kan? Macam-macam kasih, 4 ya. Ya, macam-macam. Salah satunya phileo. Nah,
kasih filia. Ada KFC agape. Nah, agape itu salah satu bentuk kata kasih juga. Nih filia juga mengandung kata kasih. Filia dari kata philos, sahabat. Seorang sahabat bukan hanya tahu perintah, dari A ke B, tahu perintah, tapi tahu isi hatinya. Seorang sahabat bisa berbagi cerita, isi hati. Tidak sekedar melakukan, tapi berjalan bersama. Wah, ini konsep leadership yang luar biasa ya. Ini konsep leadership yang mantap nih. Boleh bertanya, boleh berbicara, boleh berbagi yang tidak dimiliki oleh hamba. Tidak dimiliki oleh hamba. Yuk next yuk. Prinsipnya adalah sahabat tidak melayani karena perintah, tapi karena kedekatan hati. Kalau orang Jawa bilang konco kental, wah konco, besti, wis konco banget nih aku. Wah, sitik-sitik cerita sama dia. Nah ini, Tuhan ingin kita ini jadi sahabatnya dia. Melayani bersama. Dan untuk jadi konco kental, itu pasti orang yang dipercaya gitu. Orang yang bisa dipercaya. Yuk next yuk. Kejadian 18 ayat 17. Masakan aku menyembunyikan sesuatu kepada Abraham yang menjadi sahabatku? Konteksnya adalah Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora waktu itu dihuni oleh Lot, keponakan dari Abraham. Dan ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, maka Tuhan bilang ini, masakan aku menyembunyikan sesuatu. Sesuatu ini mengacu kepada rencananya. Masa aku mau hukum Sodom dan Gomora tapi aku gak bilang kepada Abraham. Dikatakan sahabatku. Artinya rencana-rencana Tuhan itu dinyatakan kepada sahabat-sahabatnya. Manusia bisa tidak tahu dengan hidup ke depannya. Tapi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan janjikan, hidupmu penuh pengharapan. Hidupmu diberkati, hidupmu ada kekuatan baru, tenang. Sahabat kasih kekuatan kepada sahabat lainnya. Walaupun dalam masa penantian tenang, ada jawaban. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan itu enak loh. Abraham disebut sahabat Allah. Next, begitu pula dengan doa, begitu pula dalam doa. Tidak hanya bicara, dia juga mendengar. Jadi diskusi, ngobrol sama Tuhan. Cakap-cakap sama Tuhan. Sebagai hamba, kita terima perintah dari Tuhan, kita lakukan. Keterima, Tuhan ngomong, kita mendengar. Tapi ketika kita sebagai sahabat, Tuhan bicara, kita bisa bicara balik sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Yuk next yuk. Jadikan doa bukan monolog. Monolog itu satu arah aja, tapi dialog, kita ngobrol sama Tuhan. Bukan cuma minta, tapi dengar juga suara Tuhan. Next lagi, keluarin aja semuanya. Dalam pelayanan, jangan hanya sibuk bekerja, tapi kenali hati Tuhan. Cari tahu isi hati Tuhan seperti apa. Sahabat Tuhan tidak ke gereja karena tugas aja, karena jadwal aja, tuntutan. Tapi karena rindu ketemu sama sahabatnya. Nah, ada kerinduan. Yuk next lagi. Pastor Sidney Mohede mengatakan hal ini. Pelayanan tanpa hubungan akan kering. Tuhan tidak hanya cari pekerja aktif, tapi sahabat yang intim. Pelayanan yang dilakukan secara rutinitas, pelayanan yang dilakukan hanya sekedar jadwal dan tugas, itu akan kering. Wah, capek. Tapi ketika kita tahu bahwa kita melayani dari hati kita, wah itu yang akan menghidupkan pelayanan kita. Dari hati ke hati, sahabat yang intim. Datang doa intimasi. Hari Sabtu kita bisa present worship dan ketemu Tuhan. Next, bagi hamba pelayanan adalah kewajiban. Bagi sahabat pelayanan adalah kerjasama. Mantap ya, kerja bersama Tuhan ya. Yuk next yuk. Poin ketiga, mendekati akhir. Melayani sebagai anak. Dalam bahasa Yunani dipakai huios, anak, huios. Status tertinggi dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kita sebagai anaknya.
Nah, lihat kan, pada akhirnya perjalanannya semakin mengerucut. Dari hamba yang sangat tinggi, sangat jauh jaraknya antara Tuhan dan hamba, sahabat semakin deket gitu kan, kita bisa cengkerama. Lalu ini semakin mengerucut lagi, jadi anak. Oh, anak tuh kan deket banget ya. Deket banget antara anak dan orang tua. Mika deket ya sama papa ya. Nah, deket kan, cerita, kalau apa-apa cerita. Wah, mantap, nilaiku bagus pak. Nah, gitu kan. Deket antara orang tua dan anak, deket. Orang tua yang lain juga harus dekat dengan anak-anak ya. Bagaimana kita jadi teladan, bagaimana kita jadi contoh. Kata anak di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata huios, artinya bukan sekedar bayi rohani, anak bukan hanya anak kecil ya. Tapi huios ini mengandung arti anak yang sudah cukup dewasa untuk mewarisi tanggung jawab ayahnya. Anak yang sudah cukup dewasa untuk melakukan tanggung jawab ayahnya. Anak-anak disuruh nyapu rumah, bisa. Nah, itu kerjaan orang tua tuh, tapi bisa tuh dilakukan anak-anak. Anak-anak atur kursi, wah ini anak-anak karisma kids ini luar biasa. Mereka ibadah jam 3 sore, tapi setengah 3 sudah ada yang datang. Atur tempat, nah ini mantap nih, keren. Gitu kan, teman-teman yang lain juga diikutin. Membantu orang tua. Gitu ya. Sudah cukup dewasa untuk mewarisi tanggung jawab ayahnya. Walaupun sebagai anak, tapi juga harus dipahami kita juga tetap punya tanggung jawab yang tetap berlaku. Orang tua minta tolong lakukan ini, ya anak taat, lakukan ini. Saya ini statusnya ada 2 Bapak Ibu. Sebagai anak dan sebagai hamba, sebagai pengerja. Hamba Tuhan. Di sekolah Alkitab, saya dan Bu Ita ini kami diajar bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, rendah hati, melakukan setiap perintah, setiap tugas yang diberikan kepada kita. Diajar betul, konsep kehambaan itu diajar betul dalam sekolah Alkitab 9 bulan kemarin. Dan waktu Pak Gembala minta kami sharing firman, saya sebagai anak mencoba nego-nego sama Pak Gembala. Papa aja lah, kami istirahat dulu, nggak harus kami dijadwal, nggak apa-apa gitu loh. Papa kan baru sekali bulan ini gitu loh. Jemaat juga perlu mendengarkan suara gembala ya, gitu kan. Coba nego-nego, sebagai anak saya mencoba untuk nego-nego gitu loh. Nego-nego, ayolah ngobrol. Tapi saya harus sadar bahwa ketika Pak Gem bilang kamu melayani sebagai hamba Tuhan, oke siap. Ya oke, kami tetap harus melayani. Ya iya, harus melayani. Taat, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Hamba harus taat. Ketika ngobrol di gereja sama Pak Gem, nego-nego, saya udah beres nih. Oke, udahlah, pelayanan siap-siap. Sampai di rumah, gantian istri saya, kamu aja yang tugas. Gantian dia yang nego-nego saya, gantian dia bujuk-bujuk saya, kamu aja lah yang tugas. Saya kan udah besar, sambil nunjuk-nunjuk perutnya, udah besar, perlu istirahat. Alasannya ini, saya perlu istirahat, kamu aja lah yang tugas gitu. Saya jawab, sebagai suami yang saya istri, mungkin saya bisa terima penawaran itu, saya yang tugas nggak apa-apa. Tapi saya bilang sama dia, kita tugas itu sebagai hamba. Dan ketika kita tugas itu, kita bukan hanya tugas sendirian, tapi saya punya visi, mau melatih ini nih di dalammu ini untuk melayani juga. Iya dong, melayani Tuhan juga. Amin, istriku. Amin dong. Iyalah. Haleluya. Kita bukan hanya melayani berdua aja. Besok nanti sore ini yang pelayanan 2 orang. Wah luar biasa. Saya ngajarin dari kecil pelayanan. Waduh. Kalau dengar ceritanya Bu Gem dulu waktu hamil saya, wah setiap minggu harus keluar kota. Pelayanan keluar kota, perintisan, naik bis, belum punya kendaraan. Belum punya motor pun belum punya, keluar kota, naik bis, ada berdiri, naik bis sosok-sosokan. Wah luar biasa, perintisan. Bapak Gembala khotbah, Bu Gembala WL, ya kan? Jemaatnya belum ada waktu itu gitu misalnya ya, nggak ada yang hadir, waduh hujan nggak datang. Ya udah ganti-gantian, persembahan aja ganti-gantian pegang kantong.
Gitu. Luar biasa. Jadi saya bilang sama istri saya, kita melayani ini, ya iya kita anak, tapi kita juga hamba Tuhan. Dan harus disadari bahwa ada pihak ketiga ini harus diajari juga di dalam ini. Diajari untuk melayani Tuhan. Dan itu juga jadi contoh untuk jemaat. Kehamilan bukan alasan untuk tidak melayani. Ya, bisa kok jadi alasan, bisa jadi alasan. Kita punya banyak alasan untuk tidak melayani. Kita punya banyak alasan untuk tidak melakukan tugas kita, banyak alasannya, banyak bisa. Tapi sadari betul bahwa kita juga hamba Tuhan yang harus melakukan tugas dari Tuhan. Taat, katakan sama-sama, taat. Amin. Yes. Prinsip. Next yuk. Anak melayani bukan dari posisi tugas. Nah ini, prinsip kasih. Anak melayani bukan dari posisi tugas, tapi dari hubungan kasih. Yuk next lagi, habisin aja, keluarin semuanya. Relasi bukan regulasi. Pelayanan anak sebagai anak selalu berlandaskan relasi, hubungan dengan Bapa kita. Bukan regulasi. Regulasi ini bicara tentang sistem aturan tadi loh, hamba. Bukan berdasarkan aturan itu saja, tapi berdasarkan kasih kita, berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita harus lebih tinggi daripada regulasi. 3, sudah dikasihi. Anak tidak bekerja untuk mendapatkan kasih, tapi karena sudah dikasihi. Nah ini motivasi yang bagus nih. Kita melayani Tuhan bukan supaya kita diberkati Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. No, Tuhan sudah banyak kok lakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita sudah diberkati Tuhan, makanya kita melayani Tuhan. Itu mindsetnya. Gitu ya. Next. Kesimpulan. Doa membawa kita masuk ke dalam relasi dengan Tuhan. Doa bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Dan pelayanan mengekspresikan relasi itu dalam tindakan. Pelayanan bicara tentang aksi nyata, melayani Tuhan. Relasi bicara sikap hati, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Yuk next yuk. Bagi seorang hamba, kita melayani untuk Tuhan. Yuk dikeluarin semua. Seorang sahabat melayani bersama Tuhan. Sementara seorang anak melayani dengan hati Tuhan. Kita mengerti hati Bapa kita. Heart to heart melayani. Hamba Tuhan bekerja dengan taat walaupun tidak terlihat. Sahabat Tuhan melayani Tuhan, meluangkan waktu dan mendengar isi hati Tuhan. Anak melayani Tuhan dengan hati yang lembut, bukan dengan ego rohani. Anak melayani Tuhan, melayani orang tua kita dengan hati yang lembut. Ya, coba evaluasi bersama bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup melayani Tuhan itu dengan ketakutan, atau dengan kedekatan hati, atau dengan kasih. Kita evaluasi sama-sama. Dan semoga sharing firman pagi ini bisa menguatkan kita melayani sepanjang minggu ini. Melayani Tuhan dalam kehidupan aktivitas kita hari-hari. Pelayanan bukan hanya sebatas hari Minggu saja di sini, tapi besok Minggu ketika kita bekerja, besok Senin ketika kita bekerja, beraktivitas, kita juga melayani Tuhan di tempat kita bekerja. Kita juga melayani Tuhan di tempat kita bersosial, bermasyarakat. Jadi pesan saya adalah tetap semangat melayani Tuhan, selamat melayani, selamat beribadah sepanjang minggu ini. Ada ibadah dalam hidup kita masing-masing dan kita melayani Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ketika Pak Jokowi masih presiden, maka hubungan saya dengan Pak Jokowi adalah dia presiden, saya rakyat. Dan tidak ada hubungan yang lain, hanya satu status. Dia tuan, saya rakyat.
Ya, dia presiden, saya rakyat. Jadi saya dengan Pak Jokowi ketika dia jadi presiden hanya satu status, gitu. Tapi beda dengan Pak Gibran, gitu ya. Ketika Pak Jokowi presiden, dia wali kota. Artinya, ya enggak, analoginya, penggambarannya mungkin tidak sempurna. Tetapi ketika Pak Jokowi presiden, maka Pak Gibran wali kota, maka ada hubungan tuan dan hamba. Ada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tapi Pak Gibran bukan hanya dalam hubungan satu status itu saja. Dia juga anak. Dia juga anak. Begitu. Bu Iriana, saudaraku, apakah Bu Iriana adalah rakyat dari Pak Jokowi? Ya iya, karena Pak Jokowi presiden. Bu Iriana adalah rakyat yang dipimpin, tapi dia juga istri. Dia juga sahabat, gitu. Jadi ada hal di mana kita itu punya status yang multi. Bilang sama sebelahnya, kita punya status komplit. Bilang saudaraku, haleluya ya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, status kita komplit. Kita ini ya anak, kita ini ya sahabat, kita ini ya hamba. Haleluya ya. Sebagai hamba kita harus taat, kita harus tunduk. Sebagai sahabat kita bisa akrab tapi tidak kurang ajar, gitu saudaraku ya. Jadi dengan Tuhan begitu ya. Kalau saya dengan Bapak Ibu mungkin hubungannya saya gembala, Bapak Ibu jemaat. Mungkin hanya itu saja status. Tetapi beda dengan Pak Ari. Pak Ari beberapa status. Dia jemaat gitu kan. Tetapi dia juga adik, ada hubungan keluarga. Bu Febe ada double ganda. Apakah Bu Febe jemaat karisma? Ya, jemaat karisma gitu. Tapi apakah Bu Febe sahabat hidup saya? Ya, dia mempelai, dia kekasih, dia istri. Apakah Bu Febe hamba Tuhan? Jelas, tanggal 18 khotbah. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi tanggal 18 Desember nanti Bu Gembala akan khotbah. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saya sudah umumkan di tempat ini sehingga titah raja itu tidak bisa batal. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu kesimpulannya dari tadi Pak Jokowi, kesimpulannya itu sebenarnya. Jadi Febe ini punya double status, punya multi status ya. Dia sahabat hidup saya, oke. Dia istri gitu, dia jemaat tapi dia juga hamba. Jadi 18 Desember nanti sore saja, tidak usah pagi sore saja, haleluya, iya. Sore saja, saya masih kasih kemudahan saudaraku untuk gigi 1 dulu ya. Tanggal 18 Desember sore, jadi yang rindu pelayanan dari Nabiah Febe Limpele saudaraku, hadirlah 18 Desember sore, haleluya, puji Tuhan. 14 ya, oh ya, minggu keberapa? Minggu kedua. Oke, ya. Gigi 1 dulu, nanti tahun 2026 gigi 2. Nah gitu. Lalu gigi 3 ngebut saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur karena kita adalah anak ya. Kita yang bukan siapa-siapa, kita diangkat sebagai anak ya. Kita yang adalah musuh, kita jadi sahabat. Dan kita yang bukan siapa-siapa, Tuhan itu bisa bekerja tanpa kita kok saudaraku ya. Tuhan bisa bekerja tanpa kita, tetapi ketika kita dilibatkan dalam melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Haleluya. Aku milikmu di tim ibadah karisma. Kau berserah kepadamu.